Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk pada suami dalam segala hal. Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya, setelah memandikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi, yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia mengasuh dan merawatnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu keluarga. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagia yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidup
memberkati engkau dari Sion. Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Kita berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya pindah sini karena jauh dari mempelai, padahal harus berbicara kepada mempelai. Maka yang tepat disinilah. Bapak Ibu, saudara-saudari, suster yang terkasih, pada hari ini kita benar-benar bahagia karena disuguhkan peristiwa penting yang akan terjadi dalam hidup saudara kita ini yang ada di depan, dan telah juga disuguhkan sabda Tuhan yang sangat indah. Maka saya mau membacakan ilustrasi untuk mengantar Injil yang nanti sekaligus memahami misteri perkawinan yang telah dipilih oleh saudara kita Antonius Parpunguan Gultom
dan Dorisli Sianipar. Jika ditanyakan siapa orang yang paling kita sayangi, tentu jawaban setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang lebih memilih suami, istri, anak, ayah, ibu, dan lain-lain, sesuai dengan kondisi masing-masing. Sementara ilustrasi yang saya bacakan itu lebih dari itu mendasari pilihan. Ada seorang profesor yang sedang melakukan sebuah riset sederhana tentang hubungan keluarga kepada sebagian besar mahasiswa S2-nya yang sudah berkeluarga. Profesor itu menunjuk satu orang mahasiswa yang paling cerdas di kelasnya untuk maju ke depan. Coba kamu tuliskan siapa saja orang-orang yang terdekat dengan dirimu. Tulis 10 orang saja. Kemudian ia itu mulai menuliskan 10 orang nama yang terdekat dengan dirinya. Ada orang tua, istri, anak, saudara, tetangga, teman kerja, dan lain-lain. Mahasiswa itu mengatakan, sudah selesai menulis 10 nama, Prof. Profesor mengatakan, oke, sekarang dari 10 nama itu pilih 7 orang yang memang sangat dekat denganmu dan kamu ingin selalu hidup bersamanya. Lalu ia mengikuti perintah profesor dan mencoret 3 nama dalam daftar sebelumnya. Ia menulis dan mengatakan, sudah Prof, ada 7 nama sekarang dalam daftar saya. Profesor mengatakan, coret 2 nama lagi di daftarmu. Ia mulai sedikit kebingungan, mana orang-orang yang harus dia hapus dari daftar nama orang yang terdekat dan ingin dihabiskan masa hidup bersamanya. Dan mahasiswa tersebut pun mencoret 2 nama. Tinggallah 5 orang yang tersisa dalam daftar tersebut. Profesor mengatakan, sekarang coret lagi 2 nama dalam daftarmu itu. Ia semakin tampak bingung. Bagaimana ia harus menghapus 2 orang lagi yang tidak boleh masuk dalam daftarnya? Dia tetap melaksanakan perintah profesor. Kini tersisa 3 orang saja yang terdekat dan ingin dihabiskan hidup bersama orang-orang tersebut, yaitu ibu, anak, dan istri. Kelas tampak lebih hening dari sebelumnya. Mahasiswa tersebut mengira tak ada perintah lagi dari profesor untuk menghapus nama dalam daftar tersebut. Kehenangan mulai pecah. Profesor mengatakan, hapus lagi nama dari 3 orang yang tersisa itu. Ia sudah semakin kebingungan. Ia menghela nafas berkali-kali. Ia pun tak tahu harus mencoret siapa lagi dari 3 orang tersebut. Dan setelah beberapa waktu, ia memutuskan untuk mencoret nama ibunya. Pilihan yang sangat sulit, tetapi harus dilakukannya sehingga tinggal menyisakan nama anak dan istrinya. Profesor mengatakan, kamu coret 1 orang lagi dalam daftarmu itu. Kebingungan makin memuncak. Dia tidak tahu harus mencoret siapa di antara kedua orang dalam daftar terakhir tersebut. Sementara mahasiswa lainnya pun tegang dan bingung ketika dihadapkan dengan pilihan super sulit tersebut. Setelah cukup lama mempertimbangkan pilihan yang sangat sulit, ia mencoret nama anaknya dalam daftar tersebut. Seketika itu juga air mata mulai menetes ke pipinya. Tidak hanya mahasiswa yang maju di depan kelas, tapi juga seluruh ruang kelas pun tampak mulai sedih.
Mereka juga membayangkan ketika harus memilih satu orang di antara dua orang yang paling mereka sayangi. Sang profesor mulai bertanya kepada mahasiswa itu, "Apa alasanmu lebih memilih istrimu sebagai pilihan terakhir? Bukan anak yang merupakan darah dagingmu sendiri, atau orang tua yang berjasa besar untuk membesarkannya sehingga kamu hingga saat ini bisa studi S2. Bukankah kamu masih bisa mencari istri lagi?" Pertanyaan sang profesor membuat kelas semakin hening. Mereka sangat menunggu jawaban dari teman mahasiswa tersebut. Kenapa harus menyisakan istrinya sementara masih ada orang tua dan anak? Ia mulai bersuara, "Ini pilihan yang sangat sulit bagi saya. Tetapi jika ini terpaksa dilakukan, maka saya memang lebih memilih istri saya." Profesor bertanya, "Apa alasanmu?" Ia menjawab, "Seiring waktu, kehidupan berjalan, anak saya pun nanti akan beranjak dewasa, menikah, dan memiliki keluarga sendiri. Kemudian anak saya akan pergi meninggalkan saya. Sama seperti saya harus pergi meninggalkan orang tua saya untuk hidup bersama istri demi membangun keluarga saya." Ia masih melanjutkan dengan penjelasan, "Dan seiring waktu itu nanti, saya hanya ditemani oleh istri saya yang selalu setia, sabar, dan selalu mendukung saya di masa-masa sulit, senang, bahagia, sedih. Istri sayalah yang selalu di samping saya untuk menghabiskan masa tua saya." Dia pun sejenak berhenti untuk menghela nafas. Anak dan orang tua adalah sosok anugerah dari Tuhan. Tuhanlah yang memilihkan untuk saya. Sedangkan sosok istri saya ini adalah perempuan dari jutaan atau miliaran perempuan yang ada di dunia, dan saya sendirilah yang memilihnya.